Teman, ini kami sudah ada di Sekretariat Bapenda dan ini adalah Kepala Badan BPR 2D Kabupaten Raja Ampat sudah turun dari mobil. Oke, kami sudah berada di Sekretariat Bapenda Surabaya dan di depan kami yang dihadiri oleh BPR 2D Kabupaten Raja Ampat adalah Kepala Badan, Kabid, Seksi, dan staf bahkan honorer untuk mengikuti kegiatan studi banding mengenai pajak daerah dan restribusi daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Raja Ampat. Untuk itu, sementara kami sudah ada di ruangan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Untuk teman-teman, ikuti terus kegiatan-kegiatan yang kami ikuti selama kami berada di Surabaya. Diri saya Dahliana Lubis, ya. Saya dari sekretaris program di sini dan mungkin tidak kenal maka tidak sayang, ya. Jadi ini yang di sebelah kiri saya ini Pak Agus Faisal, Kepala Silman, tim yang ada di bidang BPB, kemudian Pak Muhammad, timnya Pak Agus, ketua tim kerja, terus itu yang di belakang itu Mas Bogor, ya, Pak Bogor itu ketua tim umum dan kepegawai kita. Jadi kami ini kebetulan berbagi tugas banyak sekali kegiatan sehingga tanpa mengurangi serasa lemak, kami hanya beberapa ini yang bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Noah, ya, terima kasih, ya, artinya terima kasih dan Bapak Ibu semua sudah datang di Kota Surabaya. Selamat datang, artinya di kota kami yang mungkin kenalnya Kota Pamulang, ya Pak. Kota apa ya? Dan mungkin di sini panas. Kota Burisma. Oh, Kota Burisma. Sehat. Alhamdulillah kita selalu harus sehat. Sehat. Amin. Ya. Amin. Ya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya kira apa yang kita sudah sampaikan di surat itu termasuk kedekatan kami ke Surabaya. Yang tadi juga Ibu sampaikan mau dibilang studi banding, studi tidur, kira-kira seperti itu. Tapi tujuan kami ke sini untuk bisa sharing karena di sini disebut Bapenda, berarti fungsi Bapenda itu lebih besar. Kalau kami di sana sebut BP2RD, ya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi. Fungsi kami itu kecil, tapi tujuannya sama, untuk kontribusi penerimaan kepada daerah. Kontribusi penerimaan kepada daerah ini, ya, kita fokus ke situ untuk datang ke sini untuk berdiskusi, mendapat masukan. Jadi bukan kami datang untuk menyampaikan apa yang kami lakukan di sana, tapi kamu datang melihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Setelah kami pulang kembali, itu yang kami berharap bisa dapat masukan lebih banyak, terutama Surabaya ini. Dari awal saya sudah sentil Bu Risma itu luar biasa, dia lakukan semua objek yang ada di Surabaya dan itu berfungsi dengan baik. Dan kotanya bersih, aman, nyaman, masyarakat bisa beraktivitas ekonominya berjalan baik. Kami di Raja Ampat kemarin setelah COVID 2 tahun itu betul-betul kami terpuruk sampai di bawah garis kemiskinan. Dan kami baru mulai merangkak kembali dan kami berharap semua staf yang saya mohon maaf saya belum perkenalkan dulu staf saya bicara asik sampai lupa. Yang saya bawa di sini satu kepala bidang dan ada beberapa kepala seksi. Nah, ini saya punya kepala bidang pendaftaran dan penetapan namanya Pak Anas. Ada kepala seksi di sini Jonet. Masing-masing kepala seksi berdiri perkenalkan diri, jadi sibuk satu dulu. Ayo, saya bisa bicara. Ayo berdiri perkenalkan diri. Berdiri baru bicara.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Singkat padat jelas ya, jangan panjang-panjang. wabarakatuh. Saya Keneksos hari ini berbagi Tangan cabut bisa tidak berhentikan. Kasubit dengan dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, nama saya Dini Nur. Saya sehari-hari sebagai Kepala Subbidang Pemeriksa dan Peningkatan Pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Dewi, Kepala Subbagian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibuan Kasubit bidang keuangan. Terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Belinda Mangradisyur, Kasubit bidang pembukuan. Kira-kira itu kepala satu, kepala bidang, kepala seksi. Yang lainnya semuanya staff. Kembali lagi, tujuan kami ke sini hanya mau sharing pendapat, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Komisi. Ini Bapak Provinsi, kota. Provinsi atau administratif, kotanya teknis ya, saya lupa. Nah, itu yang bisa dapat kami ambil untuk kami bisa menerapkan di rumah. Terus ada satu lagi yang kami belum pernah lakukan di sana dan saya lihat di Undang-Undang 2020 HKPD yang kita ada tuangkan di Perda yang baru ini itu sudah hilang. Tapi setelah saya diskusi dengan Pak Trisna sama Pak Budi di BAKD itu bisa kami menarik tapi masuk lain-lain pendapatan terkait dengan menara telekomunikasi terus support Objek khusus. objek-objek khusus itu Khusus di PBB itu. yang di PBB itu menara telekomunikasi kan kami di sana kan apa namanya daerah di desa kami pariwisata jadi dari Kemenkominfo pasang menara bakti 4G sampai merata di Raja Ampat dan itu tidak pernah kami sentuh untuk menarik PBB-nya. Apa mungkin di Surabaya ada lakukan itu? Kalau belum ada, kami bisa minta regulasinya juga. Kemudian dermaga kapal-kapal swasta. Objek khusus dermaga. SPBU, kami di sana juga ada kebijakan kementerian untuk membangun SPBU antar pulau. Itu kira-kira bagaimana, apa kami bisa menarik juga apa tidak itu? Mungkin di Surabaya ini pasti kalau ada. Saya kira itu garis besar yang dapat kami sampaikan, nanti kita diskusi baru bisa berkembang. Demikian, terima kasih waktu saya mendengarkan. Kemudian ada 5 UPTB yang membantu kami, artinya karena untuk pendekatan wilayah BP. Ya, kita ada 5 UPTB. Jadi seperti itu. Lanjut mungkin, nah, ini visi ini ya, mungkin nanti kami sampaikan. Lanjut ya, visinya kami nih. Nah, ini target kami di 2024 ini untuk PAD itu 6,4 triliun. Dari transfer itu pendapatan transfer 4. Nah, ini Bu Bida. Yang cantik ini Bu Bida. Ini dari bidang PAD. Ya, ketua tim kerja. Ibunya yang kita harus ketemu ini. Iya. Mau nanya pajak nanti ini ada PBB, ada PAD ini yang Pak Agus ini terkait dengan dana transfer. Jadi mungkin ini sekilas, mungkin ini nanti detail yang pertanyaan Bapak nanti akan kami coba jawab nanti. Ini ya, jadi target kami dari PAD 6,4, terus transfer kami 4,39 triliun ya. Terus ini targetnya ini kami ada 9 mata pajak, Pak. Hotel, resto, hiburan, reklame, PPC, parkir, air tanah, PBBP2, BPHTB, retribusi, HKPD dan lain-lain PAT yang dipisahkan. Jadi ini strukturnya, grafiknya seperti ini, ya. Ya, jadi kesini ini jenis pajaknya ini kalau yang kemarin ikut Undang-Undang 28 2009 ini Undang-Undang 1 2022. Sudah berubah ya? Ya, sudah. Ya, jadi ada tambahan juga.
Ya, tapi ada beberapa yang artinya tidak ada. Ya, yang dihapus ya dengan adanya Undang-Undang HKPD. Dan itu sudah kita turunkan melalui Perda 7 tahun 2023. Perda 7, monggo silakan nanti kalau misalnya mau diproses di Perda nomor 7 tahun 2023. Ya, artinya teman-teman bisa download di situ. Jadi kami nggak usah jelaskan, mungkin bisa download sambil nanti baca. Lanjut ini sebenarnya ini artinya kami ini tusinya pendapat atau penda ini tusi kami adalah untuk bagaimana kita bisa mencapai optimalisasi pendapatan, bagaimana yang namanya warga, yang namanya WP ini dia bisa membayar pajak itu tepat waktu. Itu yang harus kami lakukan sehingga target yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai sesuai dengan sesuai dengan harapan. Jadi ini capaian pendapatan kami ada beberapa kendala. Memang namanya kendala kan orang kalau suruh bayar pajak kan mendingan duitnya dibuat puter ya, cash flow-nya ya, kayak usaha ya. Ngapain bayar pajak? Ya kalau nggak ditagih akan dibayar. Jadi ada beberapa memang kendala-kendala, yaitu itu mencapai pendapatan, memberikan layanan prima, kerjasama ini bagaimana. Strategi kami artinya untuk pencapaian pendapatan itu kami menerapkan penagihan melalui mobil seperti PBB, itu mobil keliling ya. Mobil ini kami kami lakukan setiap hari ya dengan melalui UPTB kami. UPTB ini Itu unit pelaksana teknis badan. itu di mana posisinya? Posisi tersebar di ada di wilayah utara, selatan, timur, barat, mewakili. Ya, mewakili. Jadi untuk pendekatan pelayanan ke WP. Jadi kalau mereka yang ujung daerah barat, ujung daerah ini kan mereka tidak bisa menjangkau ya. Kalau loket kami yang di sini ya, kami punya loket di sini. Kalau di sini pusat. Setor 100.000 uang taksinya. Lah, boro-boro nanti habis untuk bayar pajaknya sama ongkos ininya besar transportnya. Makanya kami itu yang kami lakukan mobil kami. Jadi teman-teman tim saya ini kalau Sabtu Minggu mereka justru mencari duit. Karena Sabtu Minggu kan warga masyarakat itu kan masuk ke pasar, masuk ke mall. Nah, itu mereka gencar-gencar. Jadi kami semua di badan ini, di Bapenda ini semua terlibat. Jadi tidak ada urusan yang misalnya bidang pajak, kalau misalkan perlu untuk menggali potensi pajaknya, itu hanya bidang pajak, itu terlalu berat karena populasinya banyak, lebih dari 10.000 ya Mbak Wida ya, lebih 10.000 WP ya. Semua staf dilibatkan, termasuk saya juga Pak. Saya juga ikut mobbing ketika Sabtu Minggu saya dilibatkan sama teman. Jadi di Car Free Day, di pasar, di mall. Sehingga ini yang menjadi upaya kami. Meskipun nanti kita hasil itu kan nanti kan ya tergantung dari kemampuan masyarakat. Itu mobbing ya. Artinya Sabtu Minggu justru kami ini keluar untuk yang bidang PAD, mungkin operasi simpatik di mall. Artinya mereka WP yang tidak bayar, kita buka counter di mall tersebut supaya WP itu ketika dia sudah kita beri tanda silang atau mereka yang belum bayar itu bisa melakukan pembayaran di titik tersebut. Lalu satu lagi, mekanisme pendistribusian SPPT-nya gimana untuk WP-nya? Pendistribusian SPPT Pak, kami ini kerjasama sama kelurahan. Jadi ketika sudah diterbitkan, kami infokan ke semua camat kelurahan untuk dibantu membagikan kepada warga masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kami mungkin saya belum menginjak ya, artinya kami sudah melalui PBB online. Mobil PBB online artinya masyarakat bangun tidur udah bisa melalui Android-nya itu bisa mengunduh berapa sih sebenarnya tagihannya SPP-nya, terus dia bayar melalui M-Banking bisa. Saya juga melalui M-Banking kemarin saya bayar, tapi surat keterangan lunasnya saya minta bantuan teman-teman untuk
cetakan. Jadi itu kemudahan Pak. Jadi masyarakat nggak usah ke loket, ya. Terus pembayaran pun kami di di mall, di pasar, di titik keramaian kami sudah melalui edisi, ya kita kerjasama sudah dengan beberapa bank, kemudian dengan kris. Ya, jadi masyarakat artinya kan kalau ada yang mau bayar misalnya sekian puluh juta, terus dia bawa duit kan, ya keamanan kan tidak terjamin ya. Ya itu tadi, ya hanya membawa ATM, membawa HP, sudah gini aja. Nah itu ada beberapa. Jadi itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah memang membawa dampak yang positif. Artinya masyarakat dimudahkan, ya karena mereka kan kalau warga itu kan raja ya, kita yang pelayannya. Artinya itu kami jemput Pak. Kalau misalnya ini ya kami jemput dan alhamdulillah lagi kita kerjasama dengan Bank Jatim itu sudah sangat mitra yang ini ya, karena mereka juga harus siap ketika kami akan membuka layanan. Jadi kayak kemarin hari Jadi Kota Surabaya ada beberapa event, kami minta dari pariwisata, kami minta untuk agendanya. Nah, kami nempel di situ Pak, ikut gabung. Nah, di situ kan ada keramaian nih, event-eventnya waktu hari jadi. Nah, itu orang pada melihat dan itu satu. Terus kemudian ada pemberian insentif pajak dari kepala daerah. Jadi menjelang hari jadi kemarin kepala daerah memberikan bebas denda, pemberian insentif pajak. Ya, itu ada di pasal 173 Perda kita Perda 7. Jadi boleh diberikan pajak. Nah, kemudian memberikan keringanan dengan cara angsuran. Ya, jadi ada beberapa strategi upaya yang kami lakukan untuk agar supaya ini bisa tercapai sesuai dengan harapan. Lihat Pak Waktu ini sekarang kurang lebih ada 49% ya tercapai. Ya, mereka tanda silang ini adalah upaya yang sudah sangat inilah. Ibaratnya orangnya sudah gemeskan sekali gitu ya. Sangat iya. Artinya dikasih peringatan, ditagih, dikasih jam ngomong baik-baik nggak mau ya sudah. Nah, Itu tulisannya apa Bu? Tanda silang. oh tanda silang apa Mbak Wida? Tulisannya. Lapor SPTPD. Oh belum lapor SPTPD. Belum lapor Nah, SPTPD. ada kok ketentuannya kalau misalnya mau ngutip nanti artinya mau ini boleh. Nah ini kami di mall Pak, kami membuka operasi simpatik nih Bu Wida nih biasanya. Bu Wida ini, pokoknya teman-teman ini agak ini semua Pak, agak galak semua Pak. Kalau BP-nya nggak bayar, itu langsung lo mau silang apa mau ini. Nah, kan, Mbak Wida udah bawa stiker tuh sama timnya. Iya, itu ya kalau untuk yang pajak PBB seperti itu. PBB pun kita juga seperti itu. Kalau nggak ini ya kita bawa silang ini ya. Ini timnya Mas Hilman ini ya bawa silang. Kalau toh pun mereka sudah diperingati tidak mau, dia persuasif tidak mau, disilang. Yang terakhir kita kerjasama dengan APH, dengan jaksa, ya artinya kami komunikasi dengan jaksa, minta pendampingan, artinya mereka kita ajak untuk ikut membantu menagih, ya. Jadi itu ya alhamdulillah juga memberikan dampak yang positif juga Pak. Artinya mereka yang lama banget tunggakannya kemudian besar mereka tidak melakukan karena kami kembalikan kepada mereka yang sebagai WP yang mereka adalah mempunyai kewajiban bayar pajak. Jadi kalau mereka tidak mau bayar ya biar nanti urusannya dengan APH. Iya. Jadi kami kerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan jaksa juga. Jadi seperti itu. Lanjut mungkin Mas Muhammad. Ya nanti mungkin yang bisa cerita detail ya itu nanti yang ketara sama Derwaga nanti Mas Hilman yang ya nanti diatur Pak di perdanya. Jadi di perdanya itu monggo silakan diatur ya, diatur boleh. Artinya itu kan memang wilayah yang memang artinya potensi pendapatan yang menghasilkan dan itu ada di wilayah Kota Surabaya
ya sesuai dengan ketentuannya itu ada diatur detailnya, nanti Mas Hilman bisa cerita ya. Terus yang SPBU itu juga kita tarik ya, artinya kita atur. Nanti Mbak Wida nanti yang bisa, mungkin sini Mbak Wida, duduk sini Mbak Wida. Memang untuk pasal 5 ya Pak, memang untuk yang dikenakan pajak itu adalah subjek adalah orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai suatu hak bumi atau memperoleh manfaat Bapak. Nah, kan antara dermaga atau menara itu kan memperoleh manfaat Bapak, sama SPBU. Nah, dan di pasal 5 ayat pasal 6 nomor 3 itu Bapak, ada beberapa ketentuan kami objek pajak yang tidak dikenakan PBB Bapak. Dan kayak misalnya dermaga, menara, dan SPB itu bukan termasuk objek pajak yang dikecualikan Bapak. Jadi kena di kami Bapak. Kena di kami. Jadi memang karena tidak masuk di objek pajak yang tidak dikecualikan, jadi memang kena. Jadi memang terus gimana kalau mau hitung menara itu ya Pak? Memang kalau menara kita sendiri itu ada NJOP menara Bapak. Jadi kita diatur dalam perwali kita NJOP menara. Itu misalnya memang ada kajiannya sih Pak untuk membuat NJOP menara sendiri Pak. Misal nanti ketinggian berapa NJOP-nya berapa, ketinggian berapa NJOP-nya berapa untuk bangunannya aja. Untuk tanahnya biasanya menara itu tanahnya punya orang. Jadi kita pisahkan antara PBB-nya tanahnya sama bangunannya menara itu. Kalau saya dikasih sama BTS, saya udah minta duit. Iya, jadi tanahnya punya PBB sendiri. Gitu. Tanahnya punya PBB sendiri, bangunannya punya PBB sendiri Bapak. Jadi memang beda-beda, tapi tetap kita kenakan. Ganti rugi pun tidak. Dan untuk yang dermaga Bapak, yang laut ya Bapak, itu kita pelindo itu kita kenakan Bapak, lautnya Bapak. Jadi di kita itu ada PBB itu luasnya 28 juta Bapak. Itu lautnya Surabaya, itu kita kenakan PBB-nya dan bayar Bapak pelindo itu. Dan memang dari tahun 2000, saya tanyakan teman-teman dari tahun 2011 sudah kena bayar dan bayar Pak. Memang NJOP-nya kecil, soalnya kan memang antara luasnya atau kita menyesuaikan dulu, tapi kita kenakan Bapak. Karena memang memanfaatkan laut di kita kenakan PBB. Untuk yang ketiga SPBU Bapak. SPBU kita kenakan malah lebih tinggi daripada daerah lainnya Bapak. Misalnya daerah lainnya itu 2 juta, kita SPBU kita akan sampingnya 3 juta Bapak. Karena memang berdampak dengan lingkungan, jadi kita naikkan tinggi dan memang kita makan. Pak Hilman ya. Iya. Memang kami sangat menarik di situ Pak, karena itu masuk semuanya objek khusus. Nah objek khusus ini kan ada beberapa itu, dia tidak masuk di BP2. Nah itu yang membuat kami agak bingung. Kita di Raja Ampat ini, sebenarnya itu objek khusus ini teknisnya gimana ini? Saya bingung juga, makanya saya dengan Pak Kepala Badan ini saya bilang kita cari solusi ke Surabaya dulu. Ini yang sangat penting kami mau cari regulasi maupun teknis pemungutannya dan penilaiannya dan penetapannya, karena itu sangat menunjang untuk kita di Raja Ampat. Nah, mungkin itu saja yang saya tambahkan. Iya, memang mungkin ditambahkan itu Pak. Mungkin kan kita ngatur objek pajak yang dikecualikan. Itu kan sudah ada rentetannya mana aja. Berarti selain itu berarti kan masuk situ. Masuk situ nanti. Yang berapa item yang dikecualikan itu yang di luar dari itu kena. Bisa di luar itu semuanya kena Pak. Misal kan itu di objek khusus kita mungkin ini Bapak, bumi atau pemerintahan, penyelenggaraan negara lainnya dicatat dalam barang milik daerah atau undang milik daerah. Nah ini kalau misalnya ini yang digunakan sebagai kantor Bapak mungkin. Berarti kalau rumah dinas apa kena enggak? Di kita kena rumah dinas Bapak. Rumah dinas kena. Karena memang enggak, bukan objek pajak dikecualikan. Ini makanya rumah dinas kena. Rel kereta api kita nggak kena gitu, tapi untuk kantornya dan lain-lainnya itu kena punya tarif. PLN. Perumahannya ya, Rumahannya rumah dinas kita kena. seperti perumahan keamanan juga gitu Pak. Rumah keamanan, namanya apa ya Pak? TNI Polri. Kalau kantornya ada Pak. Iya, kantor rumah dinasnya ada. Rumah dinas kena. Rumah dinasnya ada. Asramanya ya. Kita semua. Kita kenakan. Kalau kantor, Rumah guru apa? Rumah-rumah iya Pak. Yang tidak kena itu ketika kantor untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan itu yang tidak kena. Tapi ketika rumah tinggal, rumah dinas itu kena.
Jadi yang tidak kena itu adalah kantor sekolah, untuk ya masjid. urusan penyelenggaraan masjid, tempat ibadah. Itu udah tulang ya. Tapi kalau rumah dinas pun itu hanya yang untuk pimpinan tertinggi 1-2 yang tidak kena. Tapi berikutnya kena. Polres itu banyak. Tapi kita kan pakai BPD kita. Masih Pak, itu ada aplikasinya. Kita hibah Ada aplikasi Rumah dinasnya. yang objek khusus itu kan. Objek khusus ada apa di sini? Benar, Gimana? gitu. Ada aplikasinya Kan sendiri sudah kembali ke Polres ya. untuk menghitung objek khusus. Seperti Bukan asetnya kita skopnya kita. beda untuk yang biasa sama yang khususnya skopnya beda. kan BPP2. Itu sepertinya kita pakai penilaian mandiri gitu. Ya, Ya. dia di luar aplikasi Di luar aplikasi. mandiri. Nanti Excel. Mandiri, soalnya memang objek khusus Pak. Ya. Kalau kita nilai secara mandiri kan ada tim penilai kita. Jadi Ya. waktu itu kemarin saya diskusi sama Pak Trisna sama Pak Rudi Ya. di BAKD. Mereka sampaikan bahwa saya tidak muat di undang-undang 122, tidak bisa turunannya ke Perda. Ya. Mereka sarankan saya buat lain-lain pendapatan, Oh. masukkan ke situ, baru bisa kita narik. Oh iya. Oh, kita masuk sih Pak. Anunya. Mungkin bisa nanti. Bisa masuk ke Perda, nanti saya cari cara Iya. di Pergubnya, Iya. Iya. di yang dikecualikan tadi. Bisa kita yang Pak Lema bilang. Ya. Yang dikecualikan memang itu melalui surat keputusan wali kota. Jadi ketika itu memang tidak dikenakan ya, contohnya rumah dinas yang tadi itu yang dikecualikan tuh kepada rumah dinas yang level 1 yang tertinggi, tertinggi ya, berarti kan pimpinannya. Nah itu masuk dikecualikan, itu dengan yang lain-lainnya itu masuk dengan SK wali kota. Dengan jabatannya itu. Iya, ya, Kalau rumah dinas golongan 3 kena semua kan? iya, iya. Nah, gitu Pak. Ya, monggo nanti artinya di download aja Perda 7 udah bisa kan? Bisa, Di bisa. di JDGH. Yang biasanya kita di sana kita ada siapkan tempatnya nih, kita bangun sendiri. Panggung reklame gitu. Ya bangun reklame ya benar. Kalau panggung reklame itu pemerintah kota juga punya Pak. Itu kan untuk reklame yang ya ini spanduk seperti itu. Jadi wajib pajak itu nguruskan izin untuk spanduknya itu tadi. Nanti baru dipasang di panggung-panggung reklame milik pemerintah kota. Seperti itu. Tapi itu standnya itu panggungnya tadi itu tetap kita hitung PB enggak itu? Yang dipasang di bahu-bahu jalan itu. Oh kalau dia itu bukan ini ya apa panggung reklame panggung yang untuk spanduk itu berbeda dengan tiang reklame yang dia itu berdiri sendiri ada bangunannya Ada sendiri bangunannya. untuk reklame. Kalau yang dia memiliki bangunan sendiri dia itu juga ada retribusi PBG-nya juga. Jadi ada retribusi PBG itu kan miliknya wajib pajak. Iya. Miliknya wajib pajak. Jadi dia dikenakan ketika dia mau mendirikan di satu lokasi, dia harus mengantongi izin untuk mendirikan tiang untuk papan reklame itu tadi. Entah itu bentuknya mau seperti billboard biasa atau misalnya videotron seperti itu. Nah, dia kena retribusi PBG. Setelah retribusi PBG nanti akan setelah ada tayang materinya kita kenakan pajak reklame seperti itu. PBB enggak berarti. Kalau PBB ikut pada ininya apa namanya Rumahnya. objek atau di tanahnya siapa yang tidak. Pemerintah. Fasum itu. Ya. Kalau dia berdiri di tanah asetnya pemerintah kota, maka si wajib pajak tersebut ini harus memiliki perjanjian sewa aset dulu dengan teman-teman BPKAD. Jadi mengajukan sewa aset, jadi misalnya dia didirikan di taman seperti itu atau di bahu jalan, di mana statusnya itu tadi adalah status tanahnya adalah punyanya pemerintah kota kan, punyanya pemerintah, maka si wajib pajak harus mengurus perjanjian untuk sewa aset. Iya, betul. Sebelum dia mengurus izin untuk mendirikan bangunan reklamenya dan mengurus pajak reklame seperti itu. Tiga yang Iya, dipungut. betul, betul. Jadi sewa asetnya, Iya. kemudian reklamenya, Reklamenya. PBB-nya. Iya. Jadi kalau itu ya Mbak ya, kalau misalnya itu memang merupakan aset harus ada hubungan hukum dulu.
melalui IPP ya, izin memanfaatkan tanahnya. Sama kayak yang di reklame yang di JPO, jembatan penyeberangan. Nah, itu kan jembatan penyeberangan asetnya pemerintah. Ya, itu kan Pemerintah aset kota. Nanti ini dari kami ya, artinya kami bukan segala-galanya juga di Surabaya. Mungkin ada di tempat Bapak yang bisa menjadi contoh juga bagi kami ya Pak ya, suatu saat nanti artinya mungkin kami juga bisa mengadop di sana ya. Di kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang berkenan, dan kami terima kasih atas kedatangannya Bapak semua ya di Surabaya kami. Dengan kedatangan Bapak Ibu semua ini menambah PAD kami ya, mudah-mudahan di bulan depan mudah-mudahan di bulan depan Bapak datang lagi ke sini. Kami tunggu Pak. Kalau saya sering mampir di sini. Mungkin dari masyarakat daerah yang lainnya kami dengan senang hati Bapak Ibu datang kepada kami. Kita kemarin sekretariat DPR itu ada cek di sini, stafnya sekitar 40-an. Oh ya. Di yang KPN juga di sini. Oh. Baru mereka baru balik. Oh. Enak ya Pak ya, kok bisa pergi segini banyak, itu senang ya. Iya, kalau kita mau keluar tuh susah banget. SPPD-nya masih dididak, tidak aman. Kan SPPD itu tersedia di bagian umum Pak. Itu dia masalah. Iya, berapa tahun yang lalu zamannya Bu Risma itu Pak. Ya. Ini adalah budeg ya, artinya topi khas Surabaya. Monggo Bapak. Dipakai Pak. Iya, dipakai Pak. Ya, dipakai Mana mukanya, mana belakangnya? Ini Pak belakang, ini mukanya. Pak. Iya. Ya. Sudah Kalau saya sudah pakai Cak ini Madura. berarti Cak Noah. Cak Noah ini adalah logo lambang Surabaya. Ini suro, yaitu ikan hiu. Ini Boyo buaya. Ya, ini Surabaya Pak. Ya. Hiu buaya. Artinya Surabaya ini berani, ini nekat. Ya, Surabaya ya, berani dan nekat. Ya. Sudah. Habis ini ya. Ya. Ini ikan lumba-lumba Baru mulai Pak ya. yang melambangkan bahwa kami wilayah kepulauan. Iya. Biasanya kalau orang berwisata dari nampak ikan lumba-lumba ini masih Oh, iya. Oh terbalik. Mahkotanya 4 tuh Bapak. Oh, 4 ya? Melambangkan bahwa raja 4. Oh. Ada 4 kepulauan. Yang raja kepulauan 4. Lihat depan Bapak. Bapak, kelihatan Lihat arah depan. ya. Oke. Oke. Monggo. Kasih atau itunya mau. Iya, mari silakan. Ya. Ayo Pak Widya sini Pak Widya. Kamu, ayo Ya. Oh, ya siap. Mari, boleh seksi dulu aja.